Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hayya al-asbaba lil mu'minina haqqan fi maratibi ahli al-'inayati wal istiqamah. Allahumma ya karimu ya rahman ya azizu ya ghaffar, adim salawatika wa salamaka ala abdikal mustafa al-mukhtar habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qulubina sayyidina wa maulana Muhammad, imami ahli as-sa'adah wa qudwati ahli al-ibadah, وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمتنا في مسلك السعادة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، حضرة المحترمين, para sesepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir Masjid Musalla, khususnya takmir Masjid Rahmatullah yang kita cintai bersama, dan umumnya kepada semua para jamaah sekalian. Senantiasa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan yang zahir, terlebih-lebih kekuatan yang batin untuk menggapai dan meraih daripada kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Dan semoga maksud dan tujuan kita senantiasa dipermudahkan oleh Allah, diberi oleh Allah ta'ala kelancaran, diberi oleh Allah ta'ala keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala, setiap pribadi seorang muslim memiliki harapan dan keinginan, dan di antara harapan dan keinginan dari sekian harapan dan keinginan, yang paling tinggi adalah meningkatnya kualitas iman, Islam, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ini maka Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala telah menentukan di zaman azal, sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditentukan aneka ragam bentuk jalur dan jalan bagi setiap pribadi manusia untuk meningkat dengan perbedaan jalan, dengan perbedaan trik dan teori. Ada yang meningkat di hadapan Allah melalui ilmunya, mengamalkan apa yang telah diketahui, kemudian diamalkan secara istiqamah terus menerus sampai meninggal dunia. Berarti ini peningkatan di hadapan Allah melalui ilmu. Ada seseorang itu ditakdirkan oleh Allah ta'ala di zaman azal bukan melalui ilmu cara meningkat, tapi melalui kekayaan. Melalui nopo? Kekayaan. Sugih wonge, duwite kathah, artone kathah, tapi ilmu enggak punya. Tapi Allah jadikan orang ini meningkat, dan meningkat melalui program infak dan sedekah. Allah selalu menunggu dan menunggu terus menerus dari tangan yang berkah melalui orang yang kaya tersebut. Memang tidak dikasih oleh Allah ta'ala di bidang ilmu,
tetapi Allah Ta'ala ingin meningkatkan kualitas orang tersebut di bidang dunia dan kekayaan. Ada seseorang itu meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang melalui kesehatan. Dari segi rezeki enggak begitu banyak, dari segi ilmu enggak begitu banyak, tapi dari segi kesehatan dikasih oleh Allah Ta'ala sehat walafiat, sehingga dengan kesehatan itu bisa membangun untuknya istana-istana di surga melalui keistiqamahan untuk ibadah, melalui keistiqamahan untuk melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada peningkatan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala di zaman azali berupa cobaan dan ujian. Ini peningkatan yang paling besar hasilnya, dan insya Allah akan kita bahas. Tadi di bidang ilmu, seseorang meningkat dengan terus mengaji, kemudian mengamalkan secara istiqamah. Kemudian ada peningkatan melalui harta dan kekayaan sebagai pinjaman dari Allah Ta'ala, ditasarrufkan, diinfakkan, disedekahkan ke jalan Allah sabilillah. Ada yang peningkatannya melalui kesehatan, dikasih oleh Allah Ta'ala tubuh yang sehat, dikasih oleh Allah Ta'ala sempurna dalam kesehatan. Dan ini ada peningkatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa Pak? Ujian dan cobaan. Maka ketika seseorang sudah memahami semacam ini, apa yang harus kita lakukan? Tawakkal 'ala Allah. Napa Pak? Pasrah datang Allah sing gawe urip pangeran. Sing ngatur urip pangeran. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ilmu, berarti ilmu amanah yang harus kita kerjakan secara istiqamah. Dikasih oleh Allah Ta'ala harta kekayaan, ingat terus bahwa itu sekedar titipan, tidak akan kita bawa kecuali kalau kita gunakan fi sabilillah. Dikasih oleh Allah Ta'ala berupa kesehatan, kita manfaatkan sehat tersebut sebaik mungkin. Dan di saat seseorang itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dikasih oleh Allah Ta'ala pintu untuk meningkat melalui ujian dan cobaan, maka seseorang itu harus bersabar. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi jenengan kali kula mboten usah khawatir. Wedi barang mboten usah. Khawatir itu bagi orang yang tidak punya Tuhan. Kekhawatiran dan kegelisahan bagi orang yang tidak punya iman. Bagi seseorang yang mengatakan dalam akidahnya la ilaha illallah, dan bagi seseorang yang setiap hari diingatkan oleh Allah Ta'ala dalam solatnya Allahu Akbar, maka hidupnya akan dipasrahkan kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, berpasrah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, beliau mengatakan, wa man assasa jami'a umurihi 'ala sabril jamil, barang siapa, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik yang punya ilmu, baik yang punya harta, baik yang punya kesehatan, baik yang punya ujian berupa cobaan, assasa 'ala jami'i umurihi, jikalau dia mempondasikan semuanya itu ala sabril jamili, untuk selalu bersabar. Apa? Bersabar. Al jamil, sabar sing sae.
Sebab kadang-kadang sabar sing gak sae, sabar ambek Rasulullah iku jenenge sabar sing mboten sae. Sabar sambil mengeluh niku naminipun sabar tapi mboten sae. Sabar tapi mboten napa? Rasulullah mboten percaya, mboten trima niku jenenge sabar sing mboten sae. Nah, teng mriki kata Habib Abdullah Al-Haddad, sabar yang bagus. Sabar yang tidak diiringi dengan yang namanya ngerusulo, tidak terima, tidak percaya, niku sabar sing mboten sae. Ulangi lagi, barang siapa yang menjadikan sabarnya sebagai pondasi untuk menjalani segala bentuk urusan, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, baik urusan untuk taat kepada Allah ataukah urusan untuk meninggalkan maksiat terhadap Allah atau sabar di saat dia meninggalkan kemaksiatan karena Allah, niki pembagian daripada napa? Sabar. Kalau seseorang menjadikan sabar sebagai pondasi, ngertos pondasi? Nah, tiang sing kokoh. Bangunan nek mboten wonten pondasine mboten ngarah berdiri. Nah, ini kita jadikan sabar sebagai pondasi cagak yang kokoh. Kapan? Saat kita menjalankan taat dan ibadah. Semua perkara-perkara yang masuk dalam lingkaran taat, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, kita jadikan sabar sebagai pondasi. Satu daripada jenis sabar, sabar untuk menjalankan taat. Termasuk ngaji, barang ngaten niki sabar. Pondasine sabar. Salat jamaah niku nggih pondasine sabar. Tahajud nggih pondasine sabar. Ngajak nafsu untuk selalu taat kepada Allah, diajak istiqamah, menghadiri pengajian, nafsu mboten seneng. Diajak jamaah, nafsu akan ingkar, berontak. Diajak tahajud, nafsu akan berontak. Tapi jenengan kali kula tetap berusaha. Niki jenis satu naminipun sabar ketika melakukan taat. Yang kedua, sabar ketika seseorang itu mendapati suatu ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah meningkatkan orang tersebut melalui ujian dan cobaan, yang mana nafsu akan ingkar. Nafsu seseorang tidak akan ridho dan rela. Dikasih sakit, dikasih cupetnya rezeki dan ekonomi, dikasih tidak lancar rezekinya, dikasih gagal usahanya, dikasih oleh Allah Ta'ala ujian berupa dimaki orang, dicela orang. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ujian, cobaan, sakit, ujian cobaan, enggak daya arto, ujian cobaan, usaha belum kelar, ujian dan cobaan. Sinten sing nakdirkan? Monggo dijawab, Pak. Kurang mantep ya. Allah. Kalau sudah Allah Ta'ala berkehendak, mau apa manusia? Manusia yang menciptakan Allah, kekuatan yang memberi Allah, akal dan otaknya yang merangkai Allah, bahkan pekerjaannya yang membuat Allah. Lalu Allah Ta'ala berkehendak lain. Manusia badai komplain apa? Punya kekuatan apa? Mboten kita sadari dengan yang namanya sabar. Ini nomor 2 dari jenis sabar. Sabar ketika mengalami ujian dan cobaan.
Bon. Yang ketiga, yang terakhir, sabar di saat seseorang itu menghindari suatu kemaksiatan dan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Di depannya ada peluang, waktu, bisa maksiat, tapi dia menghindarkan diri karena takut kepada Allah. Nah, ini pun sabar untuk meninggalkan maksiat. Bisa menghina, bisa mencaci, bisa marah, tapi karena takut kepada Allah, karena ini adalah hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, ini adalah maksiat, kita menghindarkan lisan kita tidak mencaci, menghindarkan hati kita supaya hati kita tidak memiliki sifat benci. Itu adalah sabar di depan kita ada suatu kemaksiatan. 3 jenis sabar ini selalu berada dalam kehidupan manusia. Tiang niku nek mboten sabar atas perintahnya Allah, nggih sabar atas ujian datang dari Allah, nggih sabar untuk meninggalkan perkara-perkara yang berbau haram. Dan 3 sabar ini nilainya beda-beda. Sing paling rendah sabar menjalankan taat, dengan berusaha ngeladi nafsu, ngajak nafsu untuk jamaah. Niku contohnya pahalane 300. Pinten Pak? 300. Semua jenis amal taat. Nafsu pengennya ke kanan, jenengan ke kiri. Nafsu pengennya naik, jenengan turun. Nafsu pengennya tidur, jenengan bangun. Nafsu pengennya ngeker harta, jenengan infak. Nafsu pengennya selalu jenengan melawan untuk menjalankan taat. Niku pahalane 300. Derajatnya ditulis oleh Allah Ta'ala 300. Di atas itu adalah sabar ketika menjalani ujian dan cobaan. Sinten di antara kita sing pengen loro? Angkat tangan. Gak ono sing ngajak. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit dari keluarga kita secara khusus dan umumnya yang sakit dari kalangan kaum muslimin, wabil khususil khusus kepada takmir Masjid Rahmatullah Abah Ja'far yang saat ini lagi sakit. Mudah-mudahan diangkat sakitnya oleh Allah dan diberi oleh Allah Ta'ala kesembuhan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan beliau panjang umur insyaallah dan bisa kembali aktivitas taat bersama-sama dengan kita, dan insyaallah tidak diharamkan pahala istiqamahnya, dan mudah-mudahan keluarganya diberi oleh Allah Ta'ala kesabaran dan ketabahan, dan beliau setiap nafas insyaallah ditingkatkan oleh Allah. Setiap detak-detik daripada waktu ditingkatkan pahalanya oleh Allah, dan insya Allah tidak diharamkan oleh pahala ngajinya waktu dia masih sehat, jamaahnya waktu dia masih sehat, dan semua amal taat bi barakatil Fatihah ila hadrat jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya wash syuhada was salihin wa ila arwahi jami'i ashabiz zambal wal furad wal aqdar wal ma'la wal baqi wa ila al awliya ittisa khususan sayyidina Syekh Maulana Malik Ibrahim wa sayyidina Syekh Sunan Giri wal Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf wal Habib Ali bin Hasim Segaf wa jami'il awliya fi Indonesia ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah wa ala ma salafuna salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. Kita kembali kepada derajat yang kedua untuk sabar di saat kedatangan ujian dan cobaan. Kalau seandainya di dunia ini ada selain Allah yang ngatur, mungkin kita bisa komplain. Tapi cuma zat setunggal tok niki sing ngatur, yang berhak menentukan. Ini orang saya tingkatkan melalui sakit.
mboten taat, mboten ibadah, mboten saged napa-napa, tapi pahala tertulis. Sebab yang membuat pahala namung Allah. Dan sing tahu jenis taat yang paling sae mboten kula kalih panjenengan, Allah. Nek nafsu niki, nek manusia niki masih kecampuran dengan nafsu ketika taat pengin ngene, dan itu belum tentu akan dikabulkan atau diterima oleh Allah. Tapi nek wis kena sakit, sinten sing paring? Allah. Yang menentukan siapa? Allah. Yang membuat siapa? Allah. Yang menciptakan pahala Allah, yang menerima taat Allah, yang menciptakan segala-galanya Allah. Allah Ta'ala bisa melalui ujian dan cobaan walaupun gak bisa apa-apa, tapi pahala terus ditulis oleh Allah Ta'ala, bahkan mungkin lebih besar daripada yang taat di sana. Kenapa? Karena ujian dan cobaan sesuatu yang tidak paling disenangi oleh hawa nafsu manusia. Nah, tapi kita nggak boleh minta, kalau dikasih kita sabar. Sabar atas ujian semacam ini derajatnya 600. Napa? 600. Di atas sabar taat dan ibadah. Terus dengan dikasih oleh Allah Ta'ala saged jamaah dalam kondisi sehat, tubuh enak, ngaji saged. Niki derajatnya cuma 300. Kalau ada seseorang diuji oleh Allah Ta'ala, dicoba oleh Allah Ta'ala dengan kondisi sabar, baik urusan ekonomi, baik urusan usaha kerja, baik urusan cobaan sakit, niku derajatnya pinten? 300. Dan nomor 2 ini merupakan salah satu hal yang sering-sering terjadi untuk para aulia, para sholihin. Allahumma shalli ala Muhammad. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal thummal amsal. Dari kalangan manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, sing paling gede oleh ujian, yang paling besar mendapatkan cobaan niku para nabi. Napa? Para rasul. Orang yang paling hebat di atas segala-galanya, bahkan para malaikat kedudukannya di bawah para nabi dan para rasul. Malaikat taat wajar karena nggak punya nafsu dan nggak pernah sakit, selalu taat, selalu ibadah, nggak pernah menerjang daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena malaikat diciptakan tidak dirangkai yang namanya nafsu. Manusia seperti kita dikasih oleh Allah Ta'ala nafsu yang selalu ammarah bisu. Dan dari kalangan manusia yang paling gede ujiannya adalah para nabi dan para rasul. Setelah itu thummal amsal, derajat yang mendekati para nabi adalah derajat orang yang selalu mendapatkan ujian dan cobaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tiang di antara kita sing sering-sering diuji kalian Allah, dikasih oleh Allah Ta'ala ujian dan cobaan. Nah, itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala yang derajatnya setelah derajatnya para nabi dan para rasul. Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, di akhir hidupnya beliau diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit namanya bawasir. Kenapa penyakit bawasir ini, Pak? Ambien. Penyakit ambien. Ngalimi tiang ngalim, taate tiang taat, hebatnya orang hebat, terkabulnya doa dari sekian doa, walinya tiang wali pun segala-galanya Al-Imam Syafi'i. Keilmuan nggak bisa, Pak, memending ujian. Wala ibadah kula kalih panjenengan nek wasaya kena nggih kena. Jadi nggak bisa dikaitkan.
Oh, saya punya ilmu banyak kok diuji. Loh, sing ngatur pangeran. Saya sudah istiqomah, tahajudnya nggak pernah ketinggalan, jamaah selalu, tapi tetap kena ujian. Loh, jangan dikaitkan. Ilmu itu adalah jalur tersendiri, taat itu jalur tersendiri, ujian juga jalur tersendiri, dan paling cepat untuk sampai kepada Allah jalur yang dibikin oleh Allah Ta'ala berupa ujian dan cobaan. Makanya Fir'aun nggak dapat ini derajat. Fir'aun nggak dapat jalur ujian. Hidupnya nikmat, serba kecukupan. Bahkan sakit pun selama hidupnya walaupun sekali nggak pernah. Ini ke Fir'aun. Tapi dari zaman dahulu mulai Nabi Nuh penuh ujian rintangan, Nabi Ibrahim full ujian dan cobaan, Nabi Musa sami, Nabi Isa sami, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini keterangan maka kita harus mewanti-wanti diri kita. Hati-hati hei kaulah, selama hidup di dunia Nabi dikasih ujian, kita nggak dikasih ujian. Khawatir nggak punya nama di hadapan Allah. Khawatir kita nggak diperhatikan oleh Allah. Loh, orang mulia para nabi dan para rasul saja diuji kok, apalagi kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati Pak. Hati-hati. Rezeki lancar terus. Hati-hati. Nggak pernah sakit, sehat terus. Hati-hati. Usaha berhasil, berhasil. Khawatir istidraj. Kenapa? Dilulu be pangeran. Ben tambah nyoro ning akhirat ngoten. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ta'abin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu bihi dunubah. Setiap kesusahan dan kegelisahan, mergawe gak berhasil, susah, sabar. Punya program, punya bisnis, tapi gak laku-laku, sabar. Cemas terkait tentang urusan ekonomi dan lain sebagainya, tetap sabar. Bahkan ketika berjalan ke incak paku atau duri kenapa? Sabar. Maka hanya ke incak paku atau duri dosa jenengan diampuni oleh Allah. Bagaimana yang kondisi dikasih sakit? Allah yang menentukan, Allah yang membuat. Mau apa? Lebih pintar Allah daripada manusia. Manusia berharap selalu sehat, belum tentu sehat itu menimbulkan berkah di akhirat. Manusia pengen kaya terus, belum tentu kaya itu bisa menimbulkan peningkatan derajat. Niku manusia. Tapi kalau Allah yang memiliki pahala dan yang membuat pahala, mengirimkan anugerah semacam itu berupa ujian dan cobaan akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i masa-masa akhir itu kalau ngaji kursinya tengahnya dilubangi. Untuk apa? Untuk nadongi darah yang keluar. Ngaji, ngajar, di bawah sini ada bak. Damel napa? Damel tetesan darah. Sinten Pak? Imam Syafi'i. Mestinya dari segi logika nggih boten Pak, karena ngalim. Dari segi logika mboten Pak, karena ahli ibadah. Lho justru tiang sing mboten ahli ibadah, mboten sregep, mboten mengenal Allah, kadang-kadang gak dikasih ujian dan cobaan seperti Firaun. Hidupnya dilempengkan terus sama Allah, rezekinya diluruskan terus sama Allah. Namanya pun apa dia? Istidraj. Kayaknya orang-orang alim tersebut dulu niku paling wedi nek ono rezeki lancar. Napa Pak? Nek kula kalian jenengan seneng napa? Yona ini kok sehat terus, tambah wedi Pak. Duit akeh terus, tambah wedi nih Pak. Tiang riye, nek kula kalian panjenengan tambah seneng.
Tapi ketika datang ujian, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Buatan kok innalillah. Alhamdulillah, syiarul anbiya. Ini tandanya kenabian dan rasul. Ini tandanya kesolehan. Matan, Pak. Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah dalam kondisi semacam itu ndongone ngeten, Pak. Gusti, kalau memang ini membuat jenengan ridho, tambahno Gusti. Makomipun dhuwur, Pak. Jadi sing dilirik niku ridhone pangeran. Sing penting jenengan ridho, monggo. Jenengan mboten ngaringi kula arta, monggo. Jenengan nguji kula, monggo. Jenengan kasih kula sakit, monggo. Kula niku hamba panjenengan. Didengar oleh gurunya Imam Malik saat beliau doa, Gusti ya Rabb, in kana hadza min asbab ridwanik alayya aw anni fazid. Jikalau ini memang membuat jenengan cinta kepada saya, ridho kepada saya, tambahno Gusti, jenengan tambahi malih Gusti. Oh, niki nek pun love kalian Allah taala ngoten, Pak. Tidak memandang ujian tapi memandang siapa yang uji. Bukan memandang ujian dan cobaannya, tapi siapa yang memberi dan membuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata gurunya, Syafi'i, ojo ngomong ngono. Ojo ngomong ngono. Karena aku dan dirimu bukan termasuk dari kalangan para nabi dan para rasul. Mereka kuat. Itu kelasnya Imam Malik, Imam Syafi'i mengaten para rawuh. Dituturi kalih gurunipun Imam Malik, aja ngomong ngono. Nek kuat ya oke, nek gak kuat. Nah, makanya dengan doa Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Jangan meminta ujian dan cobaan, tapi kalau didatangkan adalah suatu penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, derajatnya 300 sabar ketika taat, yang kedua 600 sabar ketika mendapati ujian, sing paling tinggi 900 sabar ketika menghindari maksiat. Ini sing paling gede derajatnya, di atas derajat ujian dan cobaan. La ilaha illallah. Ada peluang maksiat, kita menghindar, takut karena Allah. Dicaci maki orang, bisa kita mencaci, tapi kita menghindar karena takut kepada Allah. Mungkin lihat di HP, mungkin ada gambar-gambar yang tidak diridhai oleh Allah, atau tontonan-tontonan yang tidak diridhai oleh Allah, kita hindarkan, palingkan mata kita karena takut kepada Allah. Derajatnya 900, Pak. Digelake kalih tangga mboten bales 900. Mulai dimasaki bojo, asine kurang, legine luweh. Apa malih, Pak? Kopi asin, pernah kopi asin? Nah, sekali-kali Pak, kopi asin, Pak. Kayak napa, Pak? Sambel legi pernah? Ya, sekali-kali Pak, sambel legi ngoten, Pak. Bisa marah, bisa melampiaskan, dan itu paling enak nafsu ketika dilampiaskan ngoten niku. Nah, jenengan sadar. Jadi makanan nafsu kita adalah ketika di depan kita ada maksiat, langsung kemudian kita lakukan. Itu yang paling disenangi nafsu, dan yang paling dibenci oleh nafsu saat kita menghindari kesenangan daripada nafsu. Apa? Sabar dan memaafkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pahalane 900. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang ahli sabar. Oke? 5 menit tutup. Mungkin pertanyaan mungkin. Oke. Kata beliau, barang siapa yang menjadikan sabar itu sebagai pondasi segala urusannya, urusan taat disabari, urusan ujian disabari, urusan meninggalkan maksiat disabari. Apa kata beliau? Hasala ala kulli khair.
orang itu tidak terputus-putus kebaikannya. Masya Allah. Manusia satu di antara tiga keadaan, yang boten taat nggih ujian, yang boten ujian nggih meninggalkan maksiat. Ketika dalam taat terus melaju istiqamah sambil mengkek daripada nafsu, pahala. Ketika diuji oleh Allah Ta'ala sabar atas ujian, pahala. Ketika meninggalkan maksiat karena sabarnya mendapatkan pahala. Wasala ila kulli khair, semuanya akan meraih daripada pahala Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Dari ini keterangan Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi rahmatullah. Pernah bopong anake masih kecil, datang khadimnya dengan membawa air yang panas, nggak tahu bagaimana kesandung del air yang panas nuangin ke anak kecil, mati seketika. Dek. La ilaha illallah. Nah, seperti itu jenengan nyawang pangeran. Nyawang sinten? Ojo nyawang nafsu. Allahul ladzi khalaqa kulla syai', sing nyiptake Allah. Sing kirim si pelayan dengan membawa air panas itu juga Allah. Yang menuangkan zatnya juga betul, leres. Mati seketika. Bagaimana sikapnya Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung pakai dasar Al-Quran. Wal kadhiminal ghaidh. Di antara orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, orang yang menahan amarah-marahnya. Dek, langsung tidak marah. Wal 'afina 'anil nas. Di atas itu memaafkan. Nek cara kula kalih panjenengan apa iki, Pak? Tidak marah dan dimaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang baik. Si budak tersebut dimerdekakan. Kamu merdeka sudah. Allahu Akbar. Dikasih ujian tambah berbuat baik, dikasih cobaan tambah berterima kasih kepada Allah. Inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kulo kalih panjenengan latihan iki sekali-kali lah niku ngrasake kopi asin. Iku tek latihan iku sik wae. Nek sabar oke, naik ke atas. Nggih, gak dimasake bojo ngoten benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Wasala ila kulli khair. Orang tersebut akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya terangkan ini membuahkan manfaat untuk al-fakir pribadi khususnya dan umumnya untuk semua para jamaah. Dan semoga Allah Ta'ala meningkatkan derajat kita dan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keyakinan yang kokoh, diberi oleh Allah Ta'ala keimanan yang kokoh, diberi oleh Allah Ta'ala nikmat dunia dan nikmat akhirat. Dan mudah-mudahan dikaruniai oleh Allah Ta'ala anugerah-anugerah pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga orang-orang yang sakit dari kalangan keluarga kita diangkat sakitnya oleh Allah, khususnya Aba Ja'far yang diuji oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan diangkat sakitnya oleh Allah Ta'ala. Dan kita-kita yang alhamdulillah dikasih kesehatan, mudah-mudahan bisa mensyukuri nikmat sehat ini, tetap istiqamah menjaga dalam taat dan beribadah. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم إنا نسألك الاستقامة اللهم إنا نسألك الهداية اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ارزقنا علما نافعا وفهما صحيحا وقلبا عقولا ولسانا سقولا ويدا وكفا مبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم تقبل منا جميع الطاعات والأعمال الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين اجعلنا من الصالحين اجعلنا من الصالحين اجعلنا من الصالحين واجعل ذرياتنا كذلك من الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين أدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين أدخلنا فردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين وصلى الله على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Monggo kalau ada pertanyaan.